Mahfud MD ungkap Roy Suryo Ces tak bisa diadili sebelum pengadilan putuskan keaslian ijazah Jokowi. Pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas bersama ES, KTR, MRF, RE, dan DHR. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan yaitu ijazahnya Pak Jokowi itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu, karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu, untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada 2 pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu, jadi mencemarkan nama baik,
bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu kenapa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, Iya. memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Jadi, pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. ya tapi nanti di dalam kan penasihat Bisa- hukumnya bisa dan begitu hakimnya harus membalik logikanya. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Apa? Dakwaan ini tidak dapat diterima. Tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu. Bisa, Ada kalau opsi begitu. itu juga Kalau ya? mau adil begitu dong. Iya. Ini Iya. untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Ya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Kalau diputus oleh Baris Krim, nah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan cemaran. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di anu aja di mana itu, yang di Kebaya atau yang di Solo. Dia anu aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Tapi kalau saya mau menganjurkan, sebaiknya diakhiri aja ini. Karena kan udah jelas Pak Jokowi itu kuliah di Gajah Mada, tamat, cuman ada masalah di administrasi. Mungkin salah ngetiknya, mungkin salah apa. Ya. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Karena ijazah palsu itu paling gampang ya dijadikan alasan untuk menjatuhkan lawan politik. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu kenapa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Apa? Kalau itu mau dibawa ke pengadilan,
Roy Suryo itu. Ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya iya dong. Gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya mendadak. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Iya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah, nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Iya, makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi tempat Mas Reza bekerja. Dari situ apalagi ada teman-teman yang menyatakan bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik, itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya, seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah karena itulah maka kemudian sekali lagi saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Apakah justru ini tidak menjadi alat dari Pak Jokowi untuk bahwa dia untuk bisa tetap tampil di dunia maya ini, bahwa dia sekarang masih menjadi dilihat, didengar, tidak tenggelam oleh keadaan. Jadi saya kira kedua-duanya itu punya kepentingan dalam kasus ini. Ya, Prof, ini menyusul pernyataan langsung, ini penegasan dari Rektor UGM yang menyatakan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah alumni, bahkan menegaskan sudah ada bukti dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Ya, yang pertama tadi kalau dihubungkan dengan laporan Jokowi yang terkait dengan dugaan ijazah palsu yang dianggap sebagai fitnah dan seterusnya itu tadi,
Nah, ini saya mencoba membandingkan dua hal ya. Yang pertama dari statement dari Rektoriat dan Dekanat ya tentu saja. Dan yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak Rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya. Karena legalisir pasti ada, disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa? Ini mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya. Itu nggak ada. Ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan. Yang arsipnya itu ditunjukkan toh mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan, dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di Rektoriat tadi, yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, sini ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang lain juga akan mempersoalkan ya wajar juga, ini benar atau tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, terlapor juga sama juga begitu, ini benar atau tidak, malah justru dianggap sebagai membuat pernyataan yang memprosesnya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena tetap aja di pengadilan nanti atau di kepolisian harus ada dokumen aslinya. Ya, kalau nggak ada dokumen aslinya berarti nggak ada bandingannya bahwa itu asli atau tidak. Soal dokumen asli ini, Prof, ada pernyataan juga dari Rektor UGM ini kan menyebut bahwa ijazah ini sudah di tangan Jokowi sendiri, jadi sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik ijazah tersebut. Itu bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ijazah cuma satu. Tapi begitu dikeluarkan dia kan ada legalisirnya. Nah, dokumen legalisir itu pasti ada. Dunia akademik universitas pasti akan menyimpan. Kalau hari ini ya dokumen elektronik tentu saja sudah dimasukkan secara sistematik begitu. Mestinya harus ada ya. Karena ini menjadi polemik nasional dalam konteks karena Jokowi adalah menjabat sebagai presiden gitu. Jadi tidak boleh, kalau tadi dikatakan bahwa seolah-olah dia, oh ini rahasia pribadi. Bukan masuk rahasia pribadi atau dokumen privat yang tidak boleh publikasi. Kalau seorang itu sudah menjabat publik, maka dokumen publiknya tetap itu menjadi milik publik. Artinya publik berhak untuk tahu dan mengetahui dokumen aslinya itu seperti apa, begitu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, di mana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka yakni Roy Suryo Ces dalam kasus ini. Menurut Mahfud, jika hukum ingin ditegakkan secara adil, maka para tersangka atau Roy Suryo Ces tidak bisa diadili di pengadilan sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan terlebih dahulu lewat pengadilan lain. Hal itu dikatakan Mahfud MD lewat saluran YouTube channel Mahfud MD Official yang tayang, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2025, malam. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa, kata Mahfud MD. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji dan Pak Jimli, dan itu sudah kata saya katakan bulan Maret yang lalu, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, kata Mahfud. Menurutnya jika dalam kasus ini Roy Suryo Ces mau dibawa ke pengadilan mesti dibuktikan dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari keterangan polisi semata. Pengadilan itu harus membuktikan dulu ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengadili, kata Mahfud. Sementara polisi kata dia hanya mengajukan dan menghimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi gak boleh menyimpulkan ini asli, gitu gak boleh.
Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu skenarionya dua menurut saya, kata Mahfud. Pertama, kata Mahfud, di pengadilan Roy Suryo akan mengatakan buktikan dulu bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dia akan mengatakan saya tuduh itu palsu. Mana aslinya? Memang begitu kan? Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu, lalu aslinya gak ditunjukkan mana? Karena logikanya adalah gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik, katanya. Karenanya nanti di pengadilan, kata Mahfud, kuasa hukum Roy Suryo dan hakim harus membalik logika ini. Kalau gak begitu nanti kacau hukum, kata Mahfud. Sementara skenario kedua, kata Mahfud, bisa jadi hakim menolak dakwaan atau tidak dapat diterima karena pembuktian keaslian ijazah Jokowi tidak ada. Pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima, karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Kalau mau adil begitu dong. Ini untuk kasus ini tuduhannya gak jelas, tidak dapat diterima. No istilahnya, ujar Mahfud. No atau nit on one klik fair clark adalah putusan pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil pada gugatan. Artinya, hakim tidak akan memeriksa pokok masalahnya, tetapi langsung menolak gugatan di awal karena ada kekurangan mendasar yang harus diperbaiki. Karena ini pembuktian asli tidaknya ijazah Jokowi red gak ada. Hanya kata polisi identik bukan asli gitu. Terus, gimana? Ya tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu dibuktikan di situ. Itu kalau hukum mau ditegakkan, kata Mahfud. Karenanya sejak awal Mahfud menyarankan tidak usah ribut-ribut dan damai saja. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan itu ya. Harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak, kata Mahfud. Mahfud juga mengklarifikasi informasi di media sosial dalam pemberitaan yang ditulis oleh repelita.com. Di mana di sana disebutkan Mahfud MD mengatakan ijazah Jokowi asli. Lalu ada subjudul dan orang komentar, sesudah diangkat menjadi tim reformasi lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoaks. Saya gak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Gak pernah. Dan itu adalah pelintiran dari pernyataan saya jauh sebelum ada masalah soal polisi ini, kata Mahfud. Saat itu kata Mahfud soal ijazah Jokowi agar UGM cukup menjelaskan bahwa sebagai universitas telah mengeluarkan ijazah resmi kepada orang bernama Joko Widodo. Titik. Ya, tidak usah menjelaskan apakah yang sekarang diributkan di luar itu asli atau tidak. UGM gak usah ikut-ikut. Bagi UGM bilang begini saja, kami sudah mengeluarkan yang asli, yang resmi. Kalau kemudian ada yang memalsukan atau ijazah itu digunakan oleh Jokowi lain, itu bukan urusan UGM, itu urusan pengadilan, kata Mahfud. Nah, sekarang pengadilannya sudah berjalan, silakan aja nanti pengadilan yang memutuskan, kata Mahfud. 8 tersangka, seperti diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Kasus ini dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro pada tanggal 30 April tahun 2025 lalu. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menjelaskan, 8 tersangka tersebut dibagi ke dalam 2 klaster. Untuk klaster pertama, tersangkanya adalah S, Kantor, MRF, RE, dan DHL, ujar Asep di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Nama-nama tersebut ialah Egy Sujana S. Kurnia Trirohyani, Kantor M. Rizal Fadilah, MRF, Rustam Effendi, RE, dan Damai Hari Lubis DHL. Sementara itu, klaster kedua terdiri atas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo RS Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa TT, serta ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar RHS. Menurut Asep, penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik menemukan bukti bahwa para terduga diduga menyebarkan tuduhan palsu serta melakukan manipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan pengeditan serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik, katanya. Daftar 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama, Egy Sujana S. Kurnia Trirohyani, Kantor M. Rizal Fadilah, MRF. Rustam Effendi, RE, Damai Hari Lubis, DHL. Klaster kedua, Roy Suryo, RS. Dr. Tifauziah Tiasuma TT, alias Dr. Tifa. Rismon Hasiholan Sianipar, RHS.